dan Ibu Siti Fajarningrum selaku Direktur Kepatuhan HAM Komunitas dan Pelaku Usaha. Yang saya hormati Prof. Azhari, yang saya hormati rekan-rekan dari WWF Indonesia, sahabat saya Pak Wali, saya hormati teman-teman NGO dan teman-teman dari perusahaan yang hadir pada hari ini dan dari pemerintah daerah atau DPR yang hadir pada hari ini yang saya hormati. Terima kasih kepada teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian sudah hadir pada acara diskusi publik ini. Ini merupakan rangkaian diskusi publik yang kami selenggarakan atas dukungan WWF dan Kementerian HAM RI. Sebelumnya kami laksanakan ini di region Kalimantan, di Kalimantan Barat, kemudian hari ini di Banda Aceh, dan terakhir akan kami tutup dengan diskusi publik di level nasional yang akan dihadiri langsung oleh Menteri HAM RI. Adapun maksud dari diskusi publik ini, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ini adalah upaya kami untuk bersama-sama dengan masyarakat sipil untuk mensosialisasikan bahwa ada perkembangan kebijakan nasional yang mengatur tentang penilaian kepatuhan entitas korporasi terhadap hak asasi manusia atau sering disebut dengan uji tuntas hak asasi manusia. Saat ini rancangan Perpresnya sudah di tangan sudah di meja Presiden dan direncanakan akan disahkan pada tahun ini dan akan diberlakukan untuk melakukan audit HAM terhadap entitas korporasi di Indonesia. Sebelumnya kebijakan ini bersifat sukarela, ya. Dan dengan adanya Perpres ini memang direncanakan ini akan bersifat wajib memanfaatkan ke depan. Kita tahu bahwa kalau sebelumnya mungkin HAM itu subjeknya selalu dibebankan pada negara. Nah, di dalam panduan atau prinsip PBB tentang bisnis dan HAM ini menekankan juga tanggung jawab dari korporasi untuk menghormati hak asasi manusia. Nah, untuk memastikan kepatuhan korporasi terhadap hak asasi manusia akan ada namanya uji tuntas atau penilaian kepatuhan, ya, penilaian kepatuhan bisnis terhadap hak asasi manusia. Nah, ini tentu saja tools baru, kebijakan baru, dan tentu ini harus disebarluaskan kepada masyarakat. Dan hal yang lain tentu melalui diskusi ini kami berharap ada input atau masukan dari peserta, dari bapak-bapak dan ibu sekalian, untuk lokal Aceh kira-kira isu-isu apa, ya, isu-isu HAM apa yang terkait dengan personal korporasi yang perlu kita perkuat, perlu kita jadikan isu utama untuk diperhatikan. Dan tentu saja hal yang terakhir, kami juga berharap ketika tools ini atau kebijakan ini sudah ada, nanti kita bisa bersama-sama berkolaborasi untuk mendorong kepatuhan HAM di korporasi, operasional korporasi, dan tentu saja melakukan pemantauan terhadap kepatuhan HAM di oleh korporasi. Saya kira mungkin ini bukan isu yang baru, tapi karena ini kebijakannya yang baru, nah ini layak untuk kita diskusikan pada hari ini, dan harapan kami hasil diskusi pada hari ini bisa kita jadikan bahan untuk semacam policy yang akan kita sampaikan kepada pemerintah membuat konsep atau kebijakan penilaian kepatuhan terhadap bisnis data. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai sambutan di FESAMA pada pagi hari ini. Semoga kita bisa berdiskusi dan nanti akan dipandu oleh Pak Abdullah sebagai fasilitator saat kita ada waktu sampai dengan jam 3 atau jam 4 ya.
Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak, terima kasih banyak. Ada 3 kategori Bapak dan Ibu. Pertama, wajib apabila saat mempunyai lebih dari 2 tenaga kerja. Yang kedua, sukarela apabila dia berada di bawah 2.000 tenaga kerja. Dan yang ketiga, bisa menjadi wajib apa statusnya akan jadi patuh atau tidak patuh. Dapat kategori tidak patuh apabila usaha itu masuk kategori wajib melaporkan pegawai di atas 2.000, tetapi mereka tidak melaporkan, otomatis langsung PDAM menjadi tidak patuh. Kemudian apa sih yang dilaporkan di dalam digital tersebut? Bapak dan Ibu, ada 6 step yang harus dilakukan oleh pelaku usaha. Pertama, komitmen kebijakan, di mana setiap pelaku usaha harus membuatkan komitmen bahwa dia dari awal dari hulu ke hilir itu berkomitmen tidak menjalankan bisnisnya berkaitan dengan hak asasi manusia. Maka hak asasi manusia itu harus dilakukan dengan komitmen yang nyata dan konkret dari semuanya. Sesi kita bagi 2 untuk hari ini. Sampai siang kita akan ada diskusi panel. Kemudian setelah siang kita akan lanjut dengan diskusi kelompok untuk merumuskan kira-kira apa sumbang saran dari Aceh dan konteks lokal di Aceh itu konteks HAM, sehingga mungkin ini menjadi hanya mungkin sebenarnya, tapi diharapkan menjadi sesuatu yang menjadi isu lokal yang bisa kemudian menjadi bagian dari instrumen represi kemudian nantinya. Nah, dari tujuan yang kegiatan ini sebenarnya ada 3. Yang pertama adalah kita ingin identifikasi peluang dan dinamika apa yang konteks lokal yang bisa kita sumbangkan untuk pengembangan instrumen ini. Kemudian juga mudah-mudahan jadi ruang dialog ya antara berbagai pemangku kebijakan di sini, termasuk dari kelompok masyarakat, pemerintah dan pelaku usaha juga bisnis. Sehingga nanti mungkin bicara dari banyak pengalaman, kejadian atau potensi baru yang itu menjadi perhatian kita bersama dalam mengembangkan instrumen ini. Nah, yang ketiga, kita berharap nanti sumbang saran pengalaman teman-teman juga apa sih rumusan rekomendasi dari kita dari ada 13 isu strategis dari tenaga kerja, serikat pekerja, termasuk kelompok rentan diskriminasi lainnya, itu nanti akan kita selesaikan nanti siang. Jadi nanti sesi ini setelah siang kita akan lanjut untuk 1 jam. Setelah siang nanti mudah-mudahan jam 3 kita bisa selesai dengan diskusi di kelompok konsultasi. Nah, sebelum ke situ teman-teman, izinkan saya mengantarkan dulu diskusi panel ini nanti akan menghadirkan para narasumber. Kita mengundang yang pertama ada Ibu Siti Fajar Ningrum. Beliau adalah Direktur Kepatuhan HAM Masyarakat dan Komunitas dan Pelaku Usaha dari Kementerian HAM. Beliau hadir secara dari online Zoom. Kemudian juga ada narasumber Bapak Agus Winarno. Beliau juga bagian dari yang nanti akan menyampaikan terkait dengan pengalaman-pengalaman di kelompok bisnis perusahaan, organisasi implementasi uji platform bisa dilakukan. Sedangkan tadi Ibu Siti Fajar Ningrum menyampaikan kerangka kerja yang dikembangkan pemerintah. Kira-kira apa sih muatan-muatan yang sedang dikembangkan yang tadi menyambung disampaikan oleh seorang tadi. Kemudian kita mengundang juga nanti ada Profesor Dr. Azhari, ya, beliau dari USK Fakultas Hukum, nanti akan menyampaikan terkait implementasi uji tuntas HAM, seperti apa dinamikanya, dan berharap juga nanti ada dialog dalam konteks lokal Aceh apa sih yang khas yang itu menjadi benang merah yang bisa kita munculkan untuk label nasional. Kemudian ada Bang Ahmad Zazali, kira-kira nanti urgensinya uji tuntas seperti apa sih kerangkanya, kenapa penting uji tuntas ini, belajar dari berbagai instrumen yang sudah dikembangkan sekarang. Kepada narasumber kita undang, bisa tampil di depan. Ya. Dari Ibu Bang Agus, bisa mendengar suara kami? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Nah, nantinya kita juga mengundang Ibu Dia Surajireja sebagai penanggap, nanti akan memberikan mungkin flashback juga terkait dengan inisiatif ini seperti apa.
Nah, karena kita punya 4 narasumber teman-teman semuanya, dan nanti saya yakin nanti akan banyak pertanyaan-pertanyaan dari kita, sumbangsa kita. Jadi kita waktu juga terbatas sini. Jadi nanti masing-masing narasumber akan menyampaikan dulu mungkin 15, maksimal 50 menit, ya, 15 sampai 20 menit, begitu paparannya. Nanti setelah paparan semua narasumber kita akan buka ruang dialog sampai dengan mungkin paling nanti jam 12.30 sebelum siang. Untuk sesi pertama kita undang Ibu Siti Fajani untuk menyampaikan paparannya terkait dengan kerangka kerja yang sekarang dikembangkan oleh pemerintah terkait dengan instrumen lintas. Kepada Ibu kita silakan tepuk tangan dulu untuk kita. I know it. Tolong. Phương đâu em bảo này. Bisa kita mulai, silakan. Recording in progress. Ibu Siti bisa mendengar suara kami? Banyak di luar tuh. Sini. Siapa jodoh? Lebih kakaknya. Kali itu udah kena. Ikut udah terus tuh. Ubah esensi yang kita tuju bersama, yaitu dalam rangka penyamaan persepsi apa yang sekiranya menjadi program-program di Kementerian HAM yang berkorelasi dengan pelaku usaha. Baik, mohon izin Bapak dan Ibu, para narasumber yang kami hormati, tanpa mengurangi rasa hormat kami tidak menyebutkan satu persatu, kami izin share informasi dari Direktorat Jenderal HAM di kewenangan Kemenkumham. Ini sudah menjadi Kementerian Hak Asasi Manusia dengan ditetapkannya Peraturan Presiden nomor 156 tahun 2024. Kemudian kami dikuatkan dari struktur organisasi yang sekiranya ini akan mendukung proses-proses atau program-program kerja yang akan dijalankan. Struktur organisasi ini ada di pusat, kami didukung dengan 4 unit eselon 1, 2 adalah fungsi. Terima kasih Bu Siti atas paparannya. Tadi sudah mengupas juga terkait dengan kilas balik ada prisma sebelumnya yang nanti akan disempurnakan, dikembangkan dengan uji tuntas yang lebih komprehensif. Nah, selanjutnya kita undang Bang Agus. Ini terkait dengan praktiknya ya. Ya. Dengan waktu Bang, karena waktu kita juga terbatas mungkin maksimal 20 menit Bang. Iya, terima kasih. Iya, dari perspektif perusahaan gimana sih uji tuntasnya bisa diterapkan? Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Suara saya bisa dengar Bapak Ibu sekalian. Bisa. Halo. Bisa. Bang Abdo Bisa. Silakan. Bisa. Oke. Pertama saya ucapkan terima kasih atas undangannya. Juga yang terhormat para narasumber lainnya, itu dari Kementerian HAM tadi, Pak Prof, Pak Jali dan juga Mbak Dia. Terima kasih atas undangannya untuk hadir di pagi ini. Sekali lagi saya mohon maaf karena tidak bisa langsung hadir di Aceh bersama Bapak Ibu sekalian karena bentuk jadwal.
Dan yang kedua juga saya mohon maaf karena memang presentasinya kita bikin simple, tidak visual karena saya takut ada kendala visual sehingga kita bukannya. Sehingga kemudian ini penting untuk perusahaan mengambil sikap ataupun juga mengambil peran dalam menetapkan kebijakan dalam perusahaannya. Selanjutnya adalah bicara tentang human religion. Yang diakui pesatnya pertumbuhan industri kelapa sawit ini diiringi juga dengan eksploitasi pekerja, upah yang tidak layak, ataupun juga konflik agraria. Yang kedua itu adalah di rantai pasok minyak sawit, petani pemasok, perusahaan supplier segala macam hingga ke refinery, sehingga kemudian dianggap risiko HAM itu juga cukup besar. Yang ketiga itu adalah regulasi di tingkat global, yang mana dulu mungkin pendekatan yang bersifat sukarela seperti yang disampaikan oleh Komite Terahu yang lewat misalnya Prisma, kedepannya itu mungkin akan meningkat kepada kewajiban untuk mengadopsi kemudian beberapa kebijakan yang ada di tingkat global ataupun di tingkat nasional. Kami berharap sudah juga perpres yang lain nanti juga bisa menjadi sebuah salah satu guidance kita. Jadi sebenarnya bisnis kita ini misalnya kami menjadi salah satu bagian dari Roundtable Sustainable Palm Oil atau RSPO yang pada 2024 itu sudah melahirkan PNC terbaru. Jadi PNC terbaru. Jadi karena bisnis kami itu tergabung dalam Roundtable Sustainable Palm Oil, kami juga kemudian mengikuti aturan-aturan sertifikasi company ini, di mana kemudian perusahaan mencoba itu adalah pertama itu memang menetapkan kebijakan HAM perusahaan. Jadi saat ini kami dari 2019 perusahaan perkebunan metodologi untuk melakukan PCADD. Dan saya sampaikan di sini sampai saat ini misalnya ketika kami tergabung di SPO, mereka juga sama seperti pemerintah juga memberi tenggang waktu ya. Perusahaan tentunya juga sudah menyiapkan mekanisme penyelesaian dan pengaduan juga. Dalam hal ini namanya kita sering menyebut dengan grievance mechanism, perlindungan hak pekerja. Bagaimana kemudian bisnis kelapa sawit ini para perusahaan mereka tetap dalam SPO dalam GAMKI ataupun asosiasi lainnya itu kemudian berupaya untuk kalau merujuk kepada EILO, misalnya mereka menganggap bahwa wilayah perkebunan kelapa sawit itu masih dianggap sebagai hazard area. Kemudian itulah memberikan upah dan satuan hasil dan satuan waktu yang kemudian dianggap tidak adil oleh para pekerja kita, ataupun kemudian tidak dapat memenuhi upah minimum sektoral yang diundangkan. Yang ketiga itulah bagaimana misalnya kita melihat terutama di rantai pasok bagaimana ternyata masih terdapatnya keterlibatan anak-anak kita bekerja di sifatnya mungkin kebun keluarga atau kebun mandiri, tetapi bagaimanapun mereka bagian dari rantai pasok. Ini mungkin bisa menjadi bahan diskusi kita nanti. Bagaimana ini solusi kita sembunyikan dan perlu kita tutup-tutupi. Memang kita atau masyarakat secara luas bisa melihat di berbagai platform media dan juga di berbagai informasi, sehingga ini penting untuk menjadi upaya-upaya lebih optimal di perusahaan ke depan. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa menerapkan prior atau informed consent. Bagaimana perusahaan kemudian untuk menjalankan operasinya menginformasikan di awal dulu tidak soal pengakuan karena dianggap terjadi perampasan hak atas tanah atau ketidakadilan dalam pekerjaan, ataupun juga kemudian dampak dari operasi mereka menyangkut pencemaran lingkungan dan kerusakan habitat, sehingga kemudian harapannya dengan uji tuntas ini perusahaan-perusahaan dapat menyelesaikan perusahaan-perusahaan mereka. Jadi kami misalnya dari perusahaan juga berharap dengan uji tuntas ini juga bisa membantu dengan ada sebuah mekanisme yang memastikan bahwa kami memenuhi hak asasi manusia dalam operasional kami. Tapi juga panjangnya izin yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan itu beroperasi, sehingga kemudian kalau hubungan ini tidak terbangun dengan baik juga akan menimbulkan konflik berkepanjangan yang tidak hanya merugikan masyarakat dan negara, tapi juga merugikan operasional perusahaan kami sendiri. Sehingga kemudian bagaimana sebenarnya dari semua ini perusahaan
mampu membangun hubungan yang harmonis, yang sinergis dengan masyarakat, dan kemudian harapannya dengan adanya due diligence ini, proses-proses kepastian itu bisa didapatkan, terutama dalam pemenuhan hak terhadap masyarakat. Ya, saya berharap sebenarnya ada banyak diskusi, karena tentunya akan banyak pertanyaan kepada kami menyangkut bagaimana perusahaan itu beroperasi, bagaimana perusahaan itu memenuhi HAM, dan juga bagaimana perusahaan itu juga merekomendasi seluruh perusahaan yang mereka timbul dalam operasionalnya. Itu saya kira Pak Moderator yang saya sampaikan saat ini singkat, agar harapan juga kita punya waktu untuk diskusi dan bisa menyampaikan beberapa informasi terhadap masyarakat. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Agus. Tepuk tangan untuk Bang Agus. Secara instrumennya, Bang Tari ya. Instrumennya apa, dan kemudian bisa disampaikan juga terkait dengan flashback dengan prisma yang ada sebelumnya, kemudian konsekuensinya ke depan seperti apa. Mungkin di sini juga ada calon-calon asesor ke depan gitu ya. Gitu. Oke. Karena waktu kita sudah mepet, mungkin masih bisa ini nanti bisa lebih singkat ya. Baik, terima kasih menambahkan yang sudah disampaikan oleh Kemenham dan dari perusahaan tadi. Mungkin saya ingin menyampaikan dalam perspektif masyarakat sipil ya, organisasi masyarakat sipil, bagaimana kita melihat uji tuntas ini dalam kacamata kita yang memberdayakan, mendampingi dan mengadvokasi masyarakat sipil. Nah, saya memang mengambil judul bagaimana memanfaatkan uji tuntas ini untuk perlindungan dan penghormatan hak masyarakat adat dan komunitas lokal. Ya, tadi isu-isu apa yang terkait dengan kepatuhan HAM yang hubungannya dengan masyarakat tadi, saya kira dari rekan kita dari perusahaan tadi sudah menjelaskan, ya terbagi dua teman-teman isu kepatuhan HAM ini, internal dan eksternal. Internalnya itu kepatuhan HAM yang berhubungan dengan hak-hak ketenagakerjaan, ya, ketenagakerjaan dan operasional perusahaan di internal, baik terkait termasuk soal lingkungan hidup dan lain-lain. Nah, yang kedua, yang kedua eksternal, hal-hal yang terkait dengan eksternal perusahaan, kepatuhan HAM yang hubungannya dengan masyarakat, ya, masyarakat adat dan komunitas lokal. Nah, isu yang banyak ditemukan tentu saja kalau di internal tadi hubungan dengan tenaga kerjaan terkait dengan hak-hak tenaga kerja, ada hak berserikat dan hak-hak normatif terkait dengan pengupahan, hak tenaga kerja outsourcing, kemudian tenaga kerja kontrak dan yang lain. Itu mesti diperiksa dalam konteks uji tuntas HAM. Apakah dia sudah relate dengan nilai-nilai hak asasi manusia atau belum? Ya, bukan hanya patuh terhadap ketentuan hukum, tapi dia relate nggak atau berkesesuaian nggak dengan instrumen HAM internasional. Nah, terkait dengan yang eksternal tentu saja terkait dengan masyarakat, ya. Apakah operasional perusahaan itu sudah melakukan proses persetujuan di awal, didahulukan ada paksaan nggak, lihat apa nggak dalam setiap rencana operasionalnya, baik rencana operasional masuknya maupun operasional rencana program-programnya, pembangunannya, ya, itu dalam perspektif hak asasi manusia. Kemudian ada dampak terhadap ekonomi nggak operasional perusahaan itu, ya. Kalau dia positif meningkatkan ekonomi masyarakat, berarti justru dampaknya berarti kan berkontribusi positif. Tapi kalau negatif, maka itu bisa masuk dalam temuan terhadap kepatuhan terhadap hak asasi manusia. Ada lingkungan, ya, ada klasifikasi 4. Kemudian ada juga dalam hal tadi kalau ada dampak, ya, bagaimana ada mekanisme pengaduan dan mekanisme pemulihannya terhadap dampak yang ditimbulkan. Lanjut. Ya,
sekilas saja, mungkin teman-teman kita tahu ada 3 generasi hak asasi manusia ya yang berkembang. HAM sipol, sosial politik, ekosok, dan HAM generasi ketiga itu kan hak kolektif dan hak atas solidaritas ya. Sebenarnya ada generasi keempat, hak atas akses digital ya, yang sekarang lagi diproses di konseptualisasi secara internasional. Jadi ada 4 generasi HAM nanti sebenarnya akan berkembang. Nah, keempatnya itu atau ketiga ini sebenarnya ini kepatuhan terhadap ketiga ini masuk semua di dalam bisnis dan HAM. Ya, patuh terhadap 3 ini. Lanjut. Ya, ini memang dalam perspektif saya paling tidak di kami di Epistema ya, ini sebuah paradigma baru misalnya. Bisa dibilang ini sebuah paradigma baru. Karena selama ini kan ketika kita bicara HAM, itu kan subjeknya selalu kita arahkan ke negara. Ya kan? Karena to protect atau melindungi HAM itu memang kewajiban negara. Ya. Nah, tapi dalam konteks bisnis dan HAM, prinsip PBB tentang bisnis dan HAM, swasta itu adanya di to respect, ya, menghormati, ya, proteknya negara, respectnya bisnis, remedi atau pemulihannya negara dan bisnis, tanggung jawabnya. Nah, paradigma baru ini saya kira patut kita sambut sebagai instrumen untuk memajukan HAM, ya, atau instrumen untuk mendorong kemajuan HAM bagi kita yang melakukan advokasi. Dan begitu juga ketika negara mendorong inisiatif ini menjadi wajib, yang tadinya sukarela sekarang menjadikan wajib dengan adanya Perpres. Nah, ini sebuah instrumen yang bisa kita gunakan untuk mendorong kemajuan HAM dan juga penghormatan terhadap masyarakat. Nah, sebelumnya kan hanya ada Perpres yang dijelaskan oleh Ibu Dirjen tadi yang bersifat sukarela ya. Ada Perpres 60 2023 tentang cara aksi bisnis dan HAM. Nah, Perpres yang baru ini adalah Perpres tentang bagaimana menilai kepatuhannya. Lanjut. Nah, ini saya kira yang jadi hal yang paradigma barunya ya, bahwa bisnis tidak cukup hanya patuh pada hukum, tapi bisnis juga harus aktif memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Ya, patuh pada hukum itu pasti, ya. Tapi bahwa dia memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, peduli pada lingkungan, dan jujur pada konsumen dan pekerjaannya, itu sebuah paradigma baru. Ya, ini kira-kira saya kira ininya perbedaannya ketika bisnis itu respect terhadap hak asasi manusia. Ya, kalau usaha bisnis yang konvensional, tentu paradigmanya adalah mengejar profit, tapi bisnis yang bertanggung jawab yang menghormati hak asasi manusia adalah menciptakan dampak sosial yang positif bagi lingkungan sekitarnya. Jadi bukan hanya dia yang mendapatkan profit, tapi impact sosial dari keberadaan perusahaan itu juga harus dirasakan oleh perusahaan, oleh masyarakat sekitarnya. Cara kerjanya, kalau dulu menekan, gencet, gitu kira-kira gitu ya, menggunakan aparat, tapi paradigma baru perusahaan sekarang adalah kolaboratif. Ya, termasuk saya kira kita di NGO juga ya. Kalau dulu oposisi, tapi sekarang membuka ruang kolaborasi, itu paradigma baru kan. Ya. Nah, memposisikan karyawan sebagai tenaga kerja, ya, nah, sekarang memposisikan karyawan sebagai bagian dari aset perusahaan. Ya. Memposisikan pasar harus ditaklukkan, ya, pasar yang harus tunduk pada produsen. Kalau sekarang kan pasar itu sebagai rantai yang harus bertanggung jawab juga terhadap produsen, gitu ya. Nah, ini beberapa pergeseran paradigma di sektor bisnis. Lanjut.
Nah, ini yang disebut tadi sebenarnya yang telah ada saat ini sesungguhnya memang selain ada Prisma. Prisma ini penilaian risiko bisnis dan HAM. Ini yang dijelaskan oleh Kemenham tadi. Ini aplikasi platform yang berisi penilaian secara mandiri yang dikembangkan Kemenham, berisi 13 indikator untuk menilai sebuah perusahaan itu patuh terhadap HAM atau tidak. Nah, selama ini masih bersifat sukarela. Ini yang sebenarnya diperkuat dengan Perpres, ya, sehingga dia menjadi wajib, ya, dan wajib ada asesor. Kalau yang Prisma ini dia perusahaan mengisi sendiri pertanyaan-pertanyaan, ya. Nah, kemudian sekarang ingin dikembangkan menjadi wajib ada asesor khusus yang akan menilai kepatuhan terhadap bisnis dan HAM. Ya. Di Komnas HAM ada standar norma pengaturan bisnis dan HAM, ya, itu juga sudah dibuat oleh Komnas HAM, ya. Kemudian Perpres sebelumnya itu strategi nasional. Perpres ini adalah Perpres penilaian kepatuhan ini adalah bagian dari roadmap dari strategi nasional tadi. Di OJK sebenarnya juga sudah ada peraturan OJK terkait dengan keuangan yang berkelanjutan, ya, yang di dalamnya itu adalah ada soal kepatuhan terhadap HAM. Jadi ada beberapa yang sudah berkembang. Nah, tadi dijelaskan bahwa bicara bisnis dan HAM, naikkan sedikit. Itu bicaranya 3 pilar, ya, naik, turun. Terkait dengan pilar satunya itu adalah protect atau melindungi. Yang 2 respect, menghormati. Pilar ketiga adalah remedi, pemulihan. Tanggung jawabnya pemerintah kalau protect, kemudian respect itu pelaku usaha, kemudian remedi atau pemulihan itu tanggung jawabnya ada di pelaku usaha dan negara. Lanjut. Nah, kira-kira relasinya begini, ya. Dalam konteks bisnis dan HAM, bahwa perusahaan bertanggung jawab menghormati, ya, perusahaan juga bertanggung jawab kepada negara untuk melaporkan pemenuhan kepatuhan terhadap HAM. Kemudian negara memastikan perusahaan mematuhi HAM dengan mengeluarkan instrumen hukum, ya, begitu. Dan negara bertanggung jawab kepada masyarakat untuk melindungi. Kira-kira siklusnya seperti itu. Lanjut. Ya, kecilin sedikit. Bicara bisnis dan HAM itu bicara 31 prinsip. Ada 31 prinsip. Ada 10 prinsip yang mengatur tentang bagaimana tanggung jawab negara untuk melindungi HAM. Kemudian prinsip 11 sampai prinsip 24 itu bicara bagaimana kewajiban atau tanggung jawab pelaku usaha untuk menghormati HAM. Kemudian prinsip 25 sampai 31 itu bicara tentang bagaimana tanggung jawab pelaku usaha dan negara untuk memulihkan pelanggaran HAM atau dampak HAM yang timbul akibat operasional bisnis. Nanti lengkapnya mungkin teman-teman bisa baca. Nah, uji tuntas HAM adanya itu di prinsip 17 dan prinsip 21. Sampai dengan prinsip 21 bahwa untuk memastikan pelaku usaha itu benar-benar memberikan penghormatan terhadap HAM, patuh terhadap penghormatan terhadap HAM, maka perlu diuji tuntas, perlu dinilai, ya, perlu dinilai kepatuhannya dan dilakukan oleh asesor. Nah, Perpres yang disusun itu adalah panduan untuk melakukan penilaian kepatuhan itu atau pemenuhan dari prinsip 17 sampai 21 dari prinsip PBB tentang bisnis dan HAM. Lanjut. Nah, tentu urgensinya apa kalau kita bicara urgensi uji tuntas adalah
adalah sarana untuk memastikan bahwa korporasi bisnis atau pelaku usaha berjalan dengan tanggung jawab untuk menghormati HAM di seluruh operasional bisnisnya, di seluruh rantai pasoknya. Saya kira tujuannya itu, jadi bisnis jadi tidak lagi hanya bertanggung jawab untuk menciptakan lapangan pekerjaan, tapi dia juga harus serius untuk memberikan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Memang tantangannya ini nanti adalah siapa yang menilai, independensi yang menilai, akuntabilitas yang menilai, ya. Kemudian siapa yang memantau sebenarnya. Karena kalau hanya ada yang menilai tapi tidak ada yang memantau hasil penilaian itu apakah benar atau tidak, akuntabilitas atau tidak, ya ini juga tidak ada gunanya gitu ke depan. Saya kira isu kita bagi CSO adalah memikirkan bagaimana instrumen penilaiannya, siapa yang menilai, dan bagaimana memastikan penilaian itu akurat sesuai dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Lanjut, satu lagi. Ya, tahapan uji tuntasnya itu memang ada 6, ya. Tahapan uji tuntas saham yang harus dilakukan perusahaan itu, pertama adalah memang perusahaan harus mendeklarasikan bahwa dia punya kebijakan perlindungan HAM. Jadi kalau mau advokasi, saya kira kita perlu periksa apakah perusahaan itu punya kebijakan HAM atau belum di perusahaan. Ya, itu modalitas pertamanya. Nah, yang kedua, ya, atau di sini satu, perusahaan harus mengidentifikasi dan melakukan penilaian terhadap dampak risiko HAM yang ditimbulkan. Jadi perusahaan harus memiliki dokumen tentang potensi atau dampak HAM yang ditimbulkan oleh operasionalnya. Nah, dokumen itu kalau Perpres ini disahkan, itu harusnya dilakukan oleh asesor independen. Ya, nah, saya kebetulan pernah melakukan penilaian ini, dan saya kira ini memang penilaian yang cukup rigid, ya, cukup rumit, karena kalau di eksternal, penilaian eksternal itu per desa kita nilai. Desa yang terkait dengan perusahaan itu ada nggak dampak HAM yang ditimbulkan oleh operasional pusat terhadap desa yang ada di ring satunya, paling tidak ring satunya perusahaan itu kita nilai. Pengalaman saya, kita butuh 5 hari satu desa untuk menilai, untuk mendapatkan data yang utuh gitu ya, 5 hari. Jadi kalau besok itu hanya dinilai 1 hari, pengalaman saya nggak mungkin kita bisa dapat informasi utuh, karena kita harus bicara dari awal masuknya perusahaan, sebelum ada perusahaan sampai dengan perusahaan existing. Itu kira-kira apa dampak yang muncul, ya, dampak yang muncul baik dari sisi lingkungan, dari sisi agraria, dari sisi budaya, dari sisi ketenaga kerjaan dan lain-lain, dari sisi lahan dan lain-lain. Ya, kemudian perusahaan harus mengintegrasikan hasil penilaian itu, ya, kebijakan HAM itu di dalam kebijakan perusahaan. Dia harus wujudkan dalam bentuk SOP penghormatan HAM, SOP ketenagakerjaannya misalnya menghormati HAM nggak, SOP tentang CSR-nya menghormati HAM nggak, SOP tentang pembebasan tanahnya menghormati HAM nggak. Itu harus diimplementasikan dalam kebijakan perusahaan. Nah, yang ketiga, perusahaan harus punya action plan pencegahan atau mitigasi HAM, ya, setelah hasil penilaian yang nomor 1 ini. Harus ada rencana kerja untuk mitigasi ataupun memulihkan HAM. Monitoring dan evaluasi pelaporan, perusahaan harus membuka laporan bahwa hasil uji tuntasnya, ya, uji tuntas itu terlapor dalam bentuk laporan tahunannya, dan kalau ada dampak, perusahaan harus memulihkan dampak. Kalau misalnya ada lingkungan yang rusak, lingkungan yang terdegradasi akibat operasional perusahaan, itu dikategorikan sebagai ketidakpatuhan HAM dari indikator lingkungan, maka si perusahaan harus membuat rencana untuk melakukan pemulihan terhadap dampak lingkungan itu. Kayak gitu. Nah, lanjut, satu lagi Pak Senator. Nah, ya, ini saja
indikator itu ada 13 yang tadi dijelaskan oleh Bu Dirjen. Di dalam draft itu ada di pasal 8 ya nanti ya, pasal 8. Nah ini mungkin yang kita perlu diskusikan dalam konteks Aceh nanti. Jadi indikator kepatuhan HAM itu nanti akan dinilai dengan 13 indikator ini, teman-teman sekalian. 13 indikator, ketenagakerjaan, hak anak atau kelompok rentan, kondisi kerja, kemudian ada di situ ada gender juga, ada lingkungan, ya, ada korupsi, kemudian agraria dan masyarakat adat, dan ada isu-isu indikator keamanan juga, penggunaan aparat dan seterusnya dan seterusnya. Ya, ini penyempurnaan dari yang Prisma. Kalau Prisma juga 13 indikator, ya tapi sifatnya masih mandator sukarela. Ini disempurnakan melalui Perpres penilaian ini nanti. Ya, begitu. Saya kira itu dari saya, teman-teman. Mudah-mudahan ini memberikan perspektif pada kita semua. Nanti kita bisa diskusikan untuk kelokalan Aceh, gitu ya. Untuk 13 ini kira-kira apa ya isu yang jadi highlight di Aceh itu dari 13 indikator kepatuhan HAM ini. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Pak Zani. Dia semakin mendarat ya. Kira-kira uji tuntas ya. Kayaknya gambarannya tahapan-tahapannya ya, asesor seperti apa. Mungkin yang nanti tantangannya bagaimana sih punishment terkait dengan sanksi ya. Karena masyarakat pasti melihat gimana sih kemudian temuan-temuannya nanti itu bisa jadi terbuka juga, tapi kemudian memberikan dampak yang besar bagi masyarakat. Nah sebelum nanti kita buka sisi diskusi, tanya jawab dan juga nanti ditanggapi sama Mbak Dia, kita undang dulu Prof. Azhari, silakan Prof. Mungkin karena waktu kita terbatas bisa dipersingkat. Bisa duduk. Baik, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Puji syukur sama-sama kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga siang ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk bisa hadir dalam cukup bahagia ini. Kemudian salam dan salam sampaikan Rasulullah Muhammad SAW. Yang saya hormati Pak Asyar Isnan, tugas dari Epistemic Institute, Pak Ibu Sofia Alatas, Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM, Bu Siti Fajar Minur dari Kepatuhan, kemudian Bapak Ahmad Zazali dari Epistemic Institute, kemudian Bu Dia, kemudian dari Abu Abdullah tadi sudah memberikan keterangan, kemudian Bapak Ibu pasti yang berbahagia. Baik, kalau untuk sangat singkat mungkin sekitar 15 menit Pak ya. Masih lah. Kalau listing mau dikasih warning ya. Baik, kita fokus ke bagaimana sih implementasi untuk uji tuntas HAM di konteks Aceh kita lihat ya. Saya lihat sisi konteks yang ada di Aceh ini. Sebentar. Flashback posisi Aceh dalam konteks HAM. Aceh dikenal berbeda, agak beda sedikit dengan daerah lain. Karena masuk ekosistem nanti Pak Wali ini bisa menjelaskan lebih lanjut soal kenapa Aceh beda dengan yang lain itu. Dan historisinya panjang Pak Wali ya, dalam perjuangan panjang. Nah, kita punya satu undang-undang khusus yaitu Undang-Undang 11 tahun 2006 tentang UPA, Undang-Undang Aceh. Dan ini memberikan kewenangan besar kepada pemerintah Aceh untuk membuat satu kebijakan khusus ya, tentang hak asasi manusia. Banyak hal yang diberikan.
yang dapat kewenangan dari pusat kepada pemerintah Aceh. Dalam konteks HAM ini, nah kita coba lihat bagaimana HAM itu bisa diaplikasikan di berbagai sektor kehidupan, di berbagai level kebijakan yang ada di pemerintah Aceh khususnya, mulai dari tingkat provinsi sampai ke level desa. Nanti kita coba uji bagaimana ini harus dikerjakan dengan menggunakan paradigma yang disampaikan sebelumnya oleh sebelumnya. Di Aceh ada satu hal yang harus kita pahami betul, bahwa ada nilai Islam yang tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan orang Aceh. Nah, karena dalam konteks Aceh ada namanya nilai keislaman. Jadi kita berupaya bagaimana nilai Islam ada dalam kehidupan masyarakat dengan konteks Islam yang tidak jauh dari Islam. Nah, saya dipertanyakan apakah Islam kompatibel dengan HAM. Ini pertanyaan yang saya pikir tidak boleh dipersoalkan. Karena kalau kita lihat HAM ini bukanlah bagian terpisah dengan Islaman. Kalau kita lihat lebih lanjut, Islam itu punya mengatur dua hal. Ada halun nas, halun nas minallah. Yang ketauhidan kita itu dengan Allah SWT langsung ke atas. Sementara hal urusan horizontal, Pak. Hal itu bicara bagaimana martabat manusia, bagaimana menghormati semua manusia, bagaimana hak orang kita penuhi dengan tepat patuhi. Itu bicara HAM. Sementara dalam Islam ada satu lagi kayak ada bicara bagaimana jadi kita pastikan konsep yang ada di Islam itu bisa diaplikasikan di berbagai kehidupan. Begini, kalaulah bicara HAM tadi, saya katakan bicara bagaimana hubungan semua manusia, jadi hablum minan nas itu yang kita bicarakan. Sebenarnya Islam tidak hanya itu, mengatur juga hablullah sekaligus. Itu yang kita harus pahami. Jadi kalau HAM hari ini kan pusatnya di satu dokumen besar, namanya UDHR atau DUHA, Deklarasi Universal HAM yang dibuat PBB tahun 48. Islam sudah jauh sebelumnya sudah ada. Itu sudah Islam. Jadi konteks keislaman, dan kalau kita taruh di HAM itu hanya satu bagian terkecil, Pak. Jadi HAM itu bagian kecil dari konteks Islam semuanya. Itu maksudnya. Nah, kenapa Aceh berbeda? Karena Aceh mengandung keislaman tadi yang kita sampaikan di awal. Sehingga kita bicara HAM di Aceh itu sudah inklusif, sudah ada di dunia Islam, sudah ada. Sekarang lihat pasal per pasal, 30 pasal DUHA, itu semua nilainya sama dengan Islam, nggak ada bedanya. Cuma satu pasal yang sedikit agak perlu kita hati-hati membacanya. Pasal 18, pasal kebebasan beragama. Kalau kita bicara beragama, pasal orang bebas mulai agama apa saja, silakan saja. Tapi ada keterbatasan di Aceh. Kalau sudah keluar Islam, Anda kalau dia masuk lagi, karena sudah murtad namanya. Dia tidak boleh hari ini kita kerjain besok lusa agama pindah-pindah, itu nggak bisa. Sekalian sudah keluar Islam sudah murtad, selesai. Yaitu agak sedikit complicated kalau di aplikasi tidak semudah itu. Itu yang harus kita cermati di pasal Komnas. Tapi pasal ini semuanya itu pasal semuanya yang berkabar ada di namanya maqasid syariah. Jadi ada 5 dasar yang harus kita pahami bahwa bagaimana Islam mengatur dengan namanya maqasid syariah. Apa tujuan syariah sebenarnya? Yang pertama ada namanya hifdzun nas, itu menjaga jiwa manusia. Itu konsep HAM. Nanti kita ujungnya kita masuk ke ujian bersama. Saya sedikit kasih gambar bahwa ada yang namanya hifdzun nas. Itu bagaimana Islam menjaga agar semua jiwa manusia itu terselamatkan. Tidak ada satu ayat pun yang boleh ingin dibunuh, nggak ada. Boleh kita ucapkan, tidak ada satu ayat pun yang membolehkan orang membunuh orang, nggak ada. Bahkan kalau kita membunuh satu orang dengan pasangan, itu sama seperti membunuh semua manusia lain, dosa luar biasa. Itu HAM yang ada di dunia Islam. Hanya berlaku dari. Kemudian ada hifdzul akal, menjaga akal. Islam sangat menghormati akal manusia. Bahkan saking kuatnya menjaga hifdzul akal, tidak boleh orang mabuk menjadi imam. Itu kan nggak boleh.
Salah baca Quran tidak bisa. Tidak boleh orang yang gila menjadi pemimpin, nggak bisa. Orang tidak waras tidak menjadi itu HAM. Kemudian Yunas menjaga oleh keturunan. Saking kuatnya Islam memberikan nilai falsafah bahwa maka dunia yang namanya lembaga perkawinan itu sangat sakral. Tidak ada orang dibolehkan berhubungan sama istri tanpa nikah. Yang ini dalam tulisan barangkali dianggap hak asasi manusia. Ini yang keliru. Jadi dianggap ketika ada hubungan lesbian, LGBT, hidup semua tanpa nikah itu dianggap hak manusia. Tapi Islam semuanya itu tidak boleh berzina semuanya. Itu kenapa? Saking menjaga agar anak yang lahir itu adalah anak yang sah dan legal. Itu konsep HAM yang dari Islam. Juga berlaku di Aceh. Kemudian yang ketiga, bersama menjaga harta. Ini tadi yang mau sampaikan bagaimana dunia hari ini bahwa Islam sangat menghormati harta manusia. Dunia kooperasi yang kita bicarakan, silakan kita laksanakan dengan dunia kooperasi, dunia segalanya. Itu boleh kan? Islam tidak melarang kita kaya, ini salah. Islam bahkan menganjurkan agar kita kaya. Kenapa? Ada zakat. Semakin kaya orang, semakin zakat yang disampaikan. Dia semakin bagus sebenarnya. Tapi dengan cara yang pasti halal, tidak boleh haram. Kan? Kemudian hifzudin itu menjaga agama. Nah ini itu yang kita katakan di pasal 18 Duham itu ada sebuah pasal yang memberikan kita bebas beragama. Bebas mencari agama sesuai dengan yang kita miliki. Islam la ikraha fiddin, tidak boleh memaksa orang beragama, tidak boleh kita maksa orang masuk Islam, tidak boleh. Tidak boleh maksa agama yang bersama kita. Tidak masalah, tapi masing-masing punya hak untuk milih sendiri. Jadi itu prinsip Islam dulu. Yang hari ini harus kita punya betul bagaimana ketika kita menguji tuntas HAM. Ini ada paradigma yang kita bangun dulu. Kita punya kesepakatan bersama bagaimana paradigma HAM dalam konteks Islam. 4 prinsip utama dalam dunia HAM dalam Islam. Pertama, keadilan. Nah ini proses keadilan. Adil itu kata yang tidak bisa ditawar. Apapun harus adil. Bahkan tidak hanya orang itu, kita sendiri harus adil. Itu Islam. Jadi proses keadilan itu harus betul dibimbingi dalam Islam. Kemudian yang kedua, namanya musyawarah. Nah musyawarah ini dalam setiap perdebatan, konflik, perselisihan, apapun namanya, ada yang musyawarah, namanya surah dalam Islam. Itu HAM. Dalam konteks HAM, ini bisa bagaimana menghormati hak pendapat orang lain, itu HAM juga. Jadi bagaimana seseorang kita bicara, dalam bicara, kita harus saling mengapresiasi hak orang lain, itulah HAM. Sudah ada dalam Islam. Jadi dengan surahnya. Dalam berbagai pasal dalam HAM itu menghormati bagaimana hak berpendapat, itu hak yang ada di dunia HAM Barat, yang sudah ada di dunia lembaga surah di Islam. Kemudian ada prinsip yang sangat dasar adalah la darara wa la dirara. Tidak boleh kita menganiaya, juga tidak boleh dianiaya. Jadi artinya apa? Hak individu tetap dihormati. Tidak ada hak individu dikorbankan atau sebaliknya dalam hak kumulatif mengubah individu. Tidak ada. Jadi antara hak individu, hak kumulatif tetap berjalan seiring seimbang. Kepentingan individu dihormati, kepentingan publik juga harus diapresiasi. Nah, itu prinsip yang ada dalam kemudian ada masalah. Ini bagaimana kita melihat? Nah, dari kita katakan ketika ada kepentingan pribadi yang tidak boleh mengabaikan kepentingan publik, juga sebaliknya. Nah, kemudian pilar budaya sebagai fondasi uji tuntas HAM. Di atas ada sebuah pepatah. Nah, ada Pak Potumul hukum Pak Syahwala. Artinya kalau kita bicara adat, tanya adat ada pada Potumul. Bicara hukum, legalitas ada pada Syahwala. Sekarang namanya Pak Syahwala, karena beliau ahli bidang hukum. Begini, di Aceh berlaku namanya hukum dan syariat itu tidak bisa dipisahkan. Itu tidak bisa dipisahkan. Jadi adat dan hukum itu dua hal yang harus dipisahkan. Tetap melekat dia. Bicara Islam di sana.
secara HAM juga ada di sana. Di Aceh ada lembaga adat yang menjadi nanti lokomotif bidang HAM. Nah, ada yang namanya lembaga kampung. Ya. Lembaga kampung ini, nah, tidak berarti mungkin bisa dilihat di sana. Mulai dari kepala desa, kemudian tuhapoid, kemudian sampai bawahnya lagi. Ini semua sudah ada di desa, termasuk ke masjid. Bahkan selalu mungkin yang dari pertahanan antara kecamatan dan desa. Kemudian ada yang kedua menyangkut dengan perlindungan kelompok rentan. Ya, ini harus kita kedepankan dalam wujud HAM. Ada anak yatim, anak terlantar, kemudian bagaimana perempuan lansia, kemudian orang disabilitas itu harus diperhatikan. Kemudian musyawarah kampung, ini forum untuk konsultasi komunitas bagaimana nanti implementasi dengan HAM yang ada di desa. Kemudian sosial, ini bisa diketuai oleh kemasyarakatan yang ada masih ada di Aceh ini, desa lah harus berkembang. Kemudian menyangkut tahapan implementasi ini yang inti yang perlu saya sampaikan. Ketika uji tuntas sampah sekali yang kita laksanakan, nah apa yang kita kerjakan? 4 hal yang harus kita kerjakan ketika kita uji tuntas sampah, due diligence. Nah, kenapa? Identifikasi real dampak. Ini kita bicara konteks Aceh, yang sebagai contoh saja nanti kita coba aplikasi ini ke tempat lain silakan diambil, mudah-mudahan bisa digunakan. Nah, di Aceh ada ulama dan daya sebagai rujukan moral keagamaan. Ini bisa gunakan. Ada lembaga adat, ada konsultasi surat, kemudian ada kelompok HAM dan sebagainya. Ini sebuah hal yang barangkali kita identifikasi dulu apa permasalahan HAM yang ada di sebuah kawasan. Nah, ini kita gunakan yang tadi nomor 1 ini, nah, sebagai pelakunya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita integrasi nilai HAM ke dalam kebijakan. Ini juga penting, Pak. Sekarang kebijakannya ada di pemerintah pusat, kemudian provinsi, kemudian kelurahan dan pedesaan. Ini bagaimana kita upayakan agar setiap kebijakan yang kita buat nilai HAM ada di sana. Apakah itu undang-undang, apakah PP, Perpres, kemudian SKUD dan sebagainya, sampai ke bawah itu harus ada nilai HAM. Itu dikerjakan dengan tanpa harus menyebut satu kata khusus, tapi intinya kita sudah masukkan di dalam apa namanya kebijakan. Nah, itu kebijakan yang harus kita laksanakan. Kemudian yang ketiga, pemetaan evaluasi. Ini apa? Ada semacam upaya yang kita yang sustainable, berkelanjutan, untuk mengevaluasi setiap kebijakan yang kita buat, apakah oleh pemerintah, ormas dan sebagainya, sampai ke yang bawah. Kemudian yang keempat, akuntabilitas dan pemulihan. Nah, perlu kita sebuah dalam uji tuntas HAM ini ada semacam indikator yang harus dibuat untuk menilai akuntabilitas tentang kebijakan HAM yang ada di setiap level. Kalau dalam konteks Aceh ini, ya, jadi dalam penyusunan kebijakan HAM itu dipastikan bahwa nilai-nilai keislaman, nilai adat, nilai budaya itu masuk ke semua level. Nah, bagaimana kalau ada kasus, ada pelanggaran HAM? Nah, caranya begini: ketika ada pelanggaran HAM dikerjakan oleh perusahaan, ya, oleh pribadi, oleh pemerintah dan sebagainya, oleh aparat dan sebagainya, ada mekanisme yang ada di dunia Islam namanya ta'zir, ya, ta'zir. Kemudian ada namanya diyah dan qisas. Kita tidak masuk qisas, ta'zir. Itu kewenangan diberikan oleh kepada negara, oleh dunia pendapatan Islam ini. Allah berikan kita membuat ta'zir. Ta'zir ini hukuman yang diberikan kepada manusia untuk membuatnya demi kemaslahatan manusia, yaitu tidak ada oleh terjadi di Al-Quran, tapi ada namanya ta'zir yang kita punya hak mengatur. Kita tidak boleh undang-undang yang melanggar Quran, nggak boleh. Tidak boleh bikin kebijakan atau undang-undang yang melanggar Quran, nggak boleh.
Tapi kita punya hak hanya sebatas taksir yang tidak melanggar dengan dua niat. Jadi begitu ada pelanggaran HAM, bayar taksir dibolehkan. Kemudian ada dia ini semacam denda ganti rugi kepada pihak korban. Jika ada korban pelanggaran HAM, kita ganti rugi sesuai dengan kerugian yang dialami. Terakhir kalau yang nggak bisa lagi, ya kisas itu terakhir. Nah kisah itu kalau pelanggaran HAM membunuh ya dibunuh pasti. Kalau potong orang pasti dipotong tangan kita. Kalau cengkil mata ya mata dibalas sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Nah ini yang namanya tujuan kita apa? Agar nilai HAM terlaksana. Islam sangat amat menghormati HAM. Kenapa ada kisas? Karena kisas itulah dibalik kisah kehidupan. Apa maknanya? Bayangkan ada yang kata pembunuh, dia suka membunuh. Kalau dia nggak dibunuh, mungkin dia sudah membunuh 10 orang, besok ada yang ke-11, yang ke-12 dan seterusnya. Tapi begitu dia dibunuh selesai, nggak ada kalau berikutnya, karena dia sudah selesai di situ. Itu namanya kisas, ada kehidupan dibalik kisas di filosofi Islam. Jangan kisah jangan dianggap ini pelanggaran HAM, ini salah besar. Ada sebuah buku namanya Islam and Human Rights, penulisnya Elisa Meyer, yang bestseller di Eropa. Dikatakan apa? Islam sangat kejam. Apa kejamnya? Ada mudah hukum kisas. Ini sebuah konsep yang barangkali tidak paham apa itu kisas. Ya. Bahwa kisas itu adalah proses penghentian untuk tidak lagi ada pelanggaran berikutnya, karena dia sudah dikisas pada situ. Ini kesepakatan. Oke, kita lanjut. Dalam konteks religion ini ada tantangan dan peluang. Ya. Apa pertantangan? Harmonisasi norma. Ada norma Pak sekalian, kalau kita lihat sisi HAM sekarang, ada norma pusat yang kadang-kadang dengan yang dibuat ini tidak sinkron, tidak harmonis. Nah, dalam konteks hukum yang ada, jika ada yang demikian, yang diperbaiki bukan di atas, yang di bawah mesti diubah. Sinkronisasi. Jadi harus kita lihat semua kebijakan yang ada di level kabupaten, level kota, level provinsi dan sebagainya sampai ke bawah, dipastikan tidak ada norma yang dibuat yang bertentangan dengan aturan di atas. Dipastikan. Artinya norma yang sama. Kemudian tantangan apa lagi? Ini soal SDM. Yang kadang kala kita sih punya SDM, tapi kalau nggak cukup untuk masuk kepada dunia HAM yang masih butuh SDM. Iya boleh. Kemudian aspek akses kelompok marginal, ini banyak yang masih rentan, yang belum punya hak, masuk orang miskin, orang terlantar dan sebagainya yang belum punya akses ke sana. Kemudian ada peluang, nah di Aceh ada dunia Islam yang progresif, yang ini sangat berkembang bagus. Ini sebuah hal yang cukup bagus yang harus dilaksanakan. Ada sosial kuat, jadi kita masih ada kapital sosial kapital masih bercek gotong royong, saling peduli itu masih bagus. Jadi ketika ada pelanggaran HAM banyak orang yang peduli. Kemudian kita punya tim khusus di Aceh. Ini peluang bagi pemerintah Aceh untuk mengisi nilai HAM dan setiap ruang yang ada. Ini artinya peluang yang ada. Kalau yang tidak digunakan kita rugi. Artinya ketika pemerintah pusat memberikan hak kepada Aceh untuk mengisi ruang kosong ini dalam berbagai dimensi, salah satunya dimensi HAM. Ini harus dimanfaatkan. Langkah nyata untuk implementasi di pemerintah Aceh apa dikerjakan ini sudah saya tulis, nanti bisa dibaca lebih lanjut. Kemudian pelaku usaha tadi yang saya sampaikan apa harus dikerjakan, masyarakat sipil NGO apa yang dikerjakan ini ada 3 hal besar yang harus dikerjakan oleh masing-masing kita sesuai kapasitas kita. Ya. Kemudian kesimpulan, apa kesimpulannya? Kita menuju falah, apa kemenangan. Due diligence ini kenapa diperlukan? Ingat ada satu kata kunci, falah, kemenangan. Makanya ketika setiap salat menyebutkan hayal falah, menuju kemenangan. Itu aja. Jadi salat itu menuju kemenangan sebenarnya. Kalau kita konsep HAM ini kita betul kita aplikasi Pak sekalian, itu luar biasa Pak. Saya 2 tahun kuliah S2 di Norwegia, di Oslo University. Satu dengan Munir. Itu teman saya, satu kita harus sama sana di Oslo. Kalau kita baca bagaimana dunia HAM barat diciptakan dan tujuan apa, juga sama. Itu bahagia sebenarnya. Ada kebahagiaan, happiness.
yang dunia Islam yang falah, kebahagiaan. Falah itu baik sampai di akhirat, tidak hanya saja, itu falah. Itu yang kita harapkan, ada kebahagiaan dan welfare kepada semua manusia dunia dan akhirat, itu tujuannya. Nah, uji tasam di Aceh bukan sekedar prosedur administratif. Ia adalah cerminan komitmen kolektif masyarakat Aceh untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat, ingat, berkeadilan dan berkah. Ini kata yang sering diajar, mungkin kurang kembali, berkah sesuai dengan pesan Islam yang rahmatan lil alamin dan kearifan budaya yang telah teruji oleh Allah. Kita ada budaya. Ini sebuah quote saya yang baru bisa dibaca. Islam memberi nilai, adat memberi arah, HAM menjaga martabat. Dan tiga, Islam memberi nilai, kemudian adat memberi arah, dan HAM menjaga martabat. Ketiga ini tidak bisa lepas. Kenapa? Menjadi fondasi kehidupan masyarakat Aceh yang berkeadilan. Itu ujungnya. Dan sekali lagi, uji tuntasam tetap harus diaplikasi, ya, mulai dari level atas sampai ke level yang bawah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah memberikan peran terkait konteks lokal di Aceh seperti apa dalam relevansi dengan isu adat dan syariat juga, di mana dimensinya itu juga sangat relevan dengan hak asasi manusia, ya, Prof, ya. Oke, selanjutnya sebelum saya buka sesi tanya jawab di kita nanti, mungkin ada penangkap ini berapa dulu penangkap dari Mbak Dian. Silakan. Dengar. Oke, terima kasih Bang Abdul. Bapak Ibu sekalian, pertama terima kasih Prof pencerahan perspektif yang luar biasa, dan Bang Zazali juga ini hal yang memang penting dikawal. Ya, pertama-tama PWF itu mengapresiasi inisiatif Kementerian HAM dalam mengembangkan peraturan tentang uji tuntas HAM ini. Ini saya pikir ini langkah yang maju kalau dalam waktu segera ini bisa dikeluarkan, karena ini proses yang maju dalam hal memperkuat penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM dalam kegiatan usaha. Jadi inisiatif ini penting karena menempatkan HAM sebagai bagian integral dari tata kelola bisnis dan rantai pasok. Ini sejalan sebetulnya dengan instrumen global yang sekarang harus dipenuhi oleh kawan-kawan korporasi seperti misalnya CS3D. Jadi ini satu laporan yang harus disiapkan oleh dunia usaha di tingkat global. Hanya yang perlu dipikirkan, saya berpikir bahwa tantangan terbesar itu bukan terletak pada penyusunan normanya. Jadi apa yang memang dikawal oleh kawan-kawan Ekustrema, tapi menyangkut pada implementasi di lapangan. Ya, jadi dalam konteks Indonesia, pertanyaannya itu adalah bagaimana uji tuntas ini dapat diintegrasikan ke dalam sistem tata kelola keberlanjutan yang sudah ada. Jadi tidak menciptakan instrumen baru yang berdiri sendiri. Ini akan menjadi beban baru kalau ini berdiri sendiri. Jadi uji tuntas ini kalau secara berdiri sendiri ini menjadi beban baru, dan itu saya khawatir itu hanya jadi satu instrumen untuk pemenuhan secara administrasi, padahal implementasinya yang dipentingkan, bukan pada pemenuhan secara administrasi. Jadi dalam konteks ini, dalam perspektif ini sebetulnya sudah ada dua instrumen yang relevan menjadi kendaraan untuk implementasi. Tadi dari Sinarmas, Mas Agus menyampaikan tentang sawit misalnya. Kita kan punya ISPO. ISPO itu mandatori. Kita punya sistem verifikasi legalitas kayu yang lestari. Ini mandatori, diharuskan.
Jadi minimal ada 2 instrumen yang sudah ada, sehingga kalau saya melihat bahwa uji tuntas ini Ibu Direktur, ini kita tidak memulai dari nol, karena kita punya 2 instrumen yang mandatori untuk sustainable governance, itu adalah ISPO dan SPLK. Jadi tantangannya hari ini bukan membangun sistem baru, tapi memastikan bahwa strategi bisnis dan HAM, instrumen Prisma dan mekanisme remedi sebetulnya yang menjadi bagian dari integrasi dalam sistem sertifikasi nasional. Kalau tadi Pak Agus dari Sinarmas menyampaikan bagaimana dengan RSPO, kalau saya melihat bahwa penguatan mandatnya ini adalah ke sistem mandatori yang di kita, dan kalau ini dipadukan masuk dalam instrumen ISPO dan SPLK, ini uji tuntas ini tidak akan menjadi kewajiban yang baru, tidak akan menjadi satu satu mekanisme baru bagi usaha. Kalau ini diintegrasikan, saya pikir Indonesia berpeluang menjadi satu negara pertama yang menghubungkan sertifikasi berkelanjutan, perlindungan HAM, dan daya saing pasar global dalam satu kerangka tata kelola yang utuh. Ini PR-nya mungkin Bang Jali. Jadi PR kita bagaimana kita bersama kawan-kawan Kementerian HAM bisa melihat ini. Karena saya melihat bahwa uji tuntas ini bukan satu instrumen kepatuhan yang baru yang berdiri sendiri. Otomatis kalau berdiri sendiri dia akan mempunyai cost center baru, dan ini dalam situasi seperti ini menjadi pasti menjadi beban, dan saya yakin bahwa kalau ini adalah beban baru, di samping sekarang kita membenahi banyak hal di sektor sawit maupun sektor kayu dan atau komoditi yang lain, ini tidak akan terpenuhi. Bisa jadi mohon izin seperti AMDAL dulu, cincailah di administrasi, tapi tidak menyentuh pada HAM yang sesungguhnya. Jadi kalau saya melihat pendekatannya ini harus dirubah nih paradigmanya. Jadi bukan sekedar membuktikan kepatuhan, tapi menuju mengidentifikasi dan mengelola resiko terhadap manusia. Jadi ini harus paradigmanya harus bergeser nih. Jadi sekaligus memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar global yang semakin menuntut standar keberlanjutan dan penghormatan HAM. Jadi levelnya izin Pak Prof di dalam dunia pasar global ini levelnya pada penghormatan. Ini yang PR kita. Jadi kesenjangan terbesar itu antara sistem sertifikasi kita dengan standar uji tuntas yang secara internasional itu bukan hanya dari aspek legalitas atau kepatuhan, tapi kemampuan sistem itu untuk mengidentifikasi risiko HAM sebelum pelanggaran terjadi. Jadi sebelum pelanggaran terjadi, ini sudah diidentifikasi risikonya. Lalu kita bisa memastikan adanya pemulihan yang efektif ketika terjadi dampak, dan mengintegrasikan perspektif masyarakat terdampak ke dalam proses pengambilan keputusan. Jadi memang Pak, kalau masuk kepada instrumen pasar, karena sertifikasi ini kan instrumen pasar, harus ada fondasi nilai-nilai. Nah, saya melihat uji tuntas ini adalah bagian dari
instrumen untuk memastikan nilai-nilai HAM itu memang menjadi landasan dalam semua praktik-praktik yang berkaitan dengan sumber daya alam. Ya, jadi kalau diintegrasikan dengan baik Prisma tadi yang disebut oleh Ibu Direktur, ini ini bisa menjadi social and human right early warning. Jadi seperti sistem Pak. Jadi di sana. Jadi ya bagi bagi standar berkelanjutan di Indonesia ini sertifikasinya tidak hanya menjawab pertanyaan apakah perusahaan itu telah patuh memenuhi, dan itu pasti kan kontraknya administratif. Ya Prof. Kalau kita lihat kepada satu norma saja itu kan kontrak. Itu yang mengkhawatirkan. Ini akan menjadi bisnis baru bagi bagi kawan-kawan bisnis baru, tetapi tidak sampai pada akarnya yang diinginkan. Kenapa uji tuntas ini dilakukan? Jadi saya melihat ada nilai strategis dari Prisma, bukan pada skor yang dihasilkan, karena mohon izin saya juga baca itu melihat Prisma ini bukan pada scoringnya sebetulnya, tapi bagaimana Prisma ini mampu menggeser paradigma dari audit setelah masalah terjadi. Ini harus terjadi dulu Pak, audit, tapi menjadi identifikasi resiko sebelum terjadi masalah. Nah ini yang sebetulnya keterpaduannya di sana, sehingga karena kebetulan saat ini kebijakan sertifikasi ISPO juga sedang direvisi Pak, dan di SPLK juga sedang direvisi, sehingga saya pikir inisiasi yang didorong oleh Kementerian HAM ini saya akan mengusulkan ke Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pertanian dan Kemenko Pangan, bahwa Prisma ini menjadi instrumen wajib pada tahap prasertifikasi. Jadi resertifikasi ISPO dan SPLK ini artinya sebelum sertifikat diberikan, ini perusahaan harus menunjukkan bahwa resiko HAM telah diidentifikasi dan dimitigasi. Jadi bukan hanya menunjukkan kepatuhan administrasi. Jadi Bapak Ibu, kawan-kawan semua, saya sudah menyusunkan bagaimana tabel dari nanti saya lewat Epistema kami akan menyampaikan usulan pertahapan itu, sehingga due diligence atau uji tuntasnya tidak berdiri sendiri. Ini melekat pada sistem sertifikasi mandatori Pak. Ya kalau yang voluntary seperti RSC, seperti RSPO, ya karena tekanan dari pasar internasional luar biasa. Tapi kita kalau bicara HAM, kita kembali Pak ke Prof ya, kita kembali ke diri kita kembali kepada sistem tata kelola di kita, dan kita memperlihatkan bahwa ini bukan beban baru. Saya khawatir kalau bicara HAM, instrumen untuk kepatuhan terhadap HAM itu jadi ini Pak, jadi bisnis baru Prof. Jadi bisnis baru, jadi satu peluang, tetapi tidak menyentuh sesungguhnya. Nanti pada saat persoalan ditimbulkan, kita mau menilai merah, kuning, hijau dari perusahaan itu tidak akan bermanfaat. Mungkin itu tanggapan saya, Bang Abdul. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan pemikiran kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Indonesia. Tadi bukan tanggapan ya, tapi sebuah
diskusi yang cukup ideologis gitu ya, bagaimana ini bukan hanya menghasilkan dokumen baru, pekerjaan baru, tapi kemudian juga terintegrasi menjadi bagian dari perbaikan tata kelola yang sudah berlangsung selama ini, kan? Sehingga tidak menjadi dianggap sebagai beban, tapi bukan sekedar memenuhi standar peraturan, kemudian juga bagian dari mencegah ya mitigasi risiko sejak awal. Nah, teman-teman semuanya, Bapak Ibu peserta, di sini ada banyak pemangku kebijakan dari JSU, ada dari perusahaan, ada dari pemerintah. Ini menjadi ruang diskusi kita. Tadi sudah ada 4 narasumber yang sudah memaparkan dan juga dari teman-teman dari Mbak Dia. Karena waktu juga mepet ini menjelang zuhur, kita persingkat. Ada yang berikan respon, tanggapan? Silahkan. Ya, Mas Yafir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Munawar Rizal Zainal, saya dari Aceh Center for Peace. Efektif nanti. Jadi kalau bisa draftnya itu harus dicoba untuk diperkuat di bagian sanksinya, sehingga apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang terkait dengan HAM itu bisa mendapatkan sanksi yang setimpal. Jadi tidak hanya administratif. Kemudian yang kedua, ada banyak perusahaan BUMN yang mestinya menjadi pilot project dalam proses ini. Tapi kita lihat bahwa sebenarnya banyak sekali kekurangan-kekurangan yang dilakukan oleh BUMN. Misalnya seperti PTP di Aceh, itu kadang-kadang perusahaannya sudah seperti masa Belanda dulu. Jadi seorang pekerja, istrinya pun kalau istri direkturnya direktur bintang 2, istri direktur bintang 3. Jadi istri pun ikut-ikutan untuk bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan perusahaan. Ini kan melanggar HAM, ini kan maksudnya yang kerja suaminya, urusan istrinya untuk dipaksa, itu memang menjadi tradisi dan budaya di beberapa BUMN. Nah, bagusnya BUMN itu menjadi pilot project terhadap melaksanakan uji tuntas HAM ini. Jadi mereka menunjukkan contoh sehingga perusahaan-perusahaan swasta bisa mengikutinya. Jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada concern ini terkait dengan pelanggaran HAM itu ini harus kita akui memang pahit. Banyak aparat yang digerakkan oleh korporasi ketika ada kisruh dengan masyarakat atau selisih dengan masyarakat. Jadi negara harus betul-betul mengatur aparat, bahwa negara lah yang menggerakkan aparat, bukan korporasi. Jadi di banyak tempat kadang-kadang korporasi bekerja sama dengan aparat, akhirnya aparat ini dihadapkan dengan masyarakat. Ini sangat berbahaya dan sangat menjadi peluang untuk terjadinya pelanggaran HAM. Kemudian yang terakhir tadi yang disampaikan oleh Pak dari Sinarmas, memang kalau kita mendengar presentasi dari perusahaan-perusahaan besar itu fancy ya, cantik, indah, enak didengarnya kan. Ini juga harus menjadi perhatian. Maksudnya harus tunjukkan yang benarnya. Makanya kita ingin melihat seperti di Aceh misalnya, perusahaan-perusahaan besar itu ada affirmative action terhadap hal-hal yang kemudian mengangkat kesejahteraan orang Aceh. Misalnya kita cek zakat mereka bayarnya kemana. Kadang-kadang pusatnya di Jakarta, bayar zakatnya ke Jakarta. Ini bukan Sinarmas ya. Maksudnya ada perusahaan di Aceh, dia beroperasi di Aceh, zakatnya misalnya dia bayarkan ke Jakarta. Kemudian pegawainya juga harus ada affirmative action bahwa sekian persen pegawainya itu penduduk lokal. Bukan hanya tukang cangkul, bukan hanya tukang pikul, tapi di manajemen, di direksi, di daerah, misalnya seperti di Aceh. Jadi perusahaan-perusahaan di Aceh itu direksi-direksinya itu mestinya harus ada orang-orang Aceh yang kemudian mereka dilatih dan dididik dan mendapatkan haknya. Kemudian terkait dengan misalnya penggunaan bahan dan segala macam. Jadi ini perlu juga terkait dengan bagaimana perusahaan-perusahaan itu merusak fasilitas publik. Ini kan nggak ada yang mengukur kan. Bu Diah dan bapak-bapak sekalian yang berbahagia, bahwa seperti disampaikan oleh Bang Zazali tadi, MOU Epistema yang sudah mengundang saya pada kegiatan hari ini, dan terkhusus bagi seluruh panelis yang telah memaparkan materinya yang sangat luar biasa. Langsung saja ya, saya dari perwakilan disabilitas, itu bergerak di Children Youth Disability for Change, yaitu organisasi kepemudaan
khususnya bagi disabilitas dan anak. Di sini saya ingin berbagi, bersharing atau memberikan opini saya terhadap terkhusus bagi kelompok rentan. Di sini kami selaku masyarakat sipil selalu bergerak tentang aksi advokasi kepemudaan, baik itu tingkat pemerintah, kabupaten kota dan provinsi. Dan saya di sini cukup menyayangkan ya, perusahaan-perusahaan yang ada di Aceh khususnya masih kurang mau melibatkan atau istilahnya berkolaborasi, mengajak bekerja sama, berhubungan mitra baik dengan organisasi disabilitas yang ada di Aceh. Dan khususnya saya juga kepengen highlight di sini juga harusnya perusahaan-perusahaan atau pemerintah lebih aware dan lebih mau terbuka dalam masa ketika ada rekrutmen karyawan atau staf baru di perusahaan tersebut. Bukan hanya melibatkan orang-orang yang non disabilitas dan kami juga mampu sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kami. Dan khususnya kami juga meng-highlight yang perusahaan-perusahaan yang ada di provinsi Aceh ataupun nasional. Harapannya semoga dana CSR yang ada di perusahaan bisa digunakan tepat guna dan tepat sasaran, khususnya bagi kelompok rentan dan yang kelompok marginal lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembaga yang diberi tanggung jawab tertentu, kemudian juga instrumen-instrumen untuk memastikan keadilan, memastikan pemulihan hak dan sebagainya, termasuk dalam penanganan konflik itu juga bertambah. Ini satu hal yang bagus ya. Tapi pembelajaran yang lalu mengingatkan kita bahwa bertambahnya lembaga, bertambahnya instrumen itu tidak serta-merta terjaminnya sikap proaktif dari terapan instrumen itu. Itu satu hal. Hal kedua, bahwa masyarakat kita itu berada dalam posisi di mana terjadi keterputusan pengetahuan, terutama pengetahuan mereka tentang siapa mereka dan juga apa hak mereka, katakanlah dalam konteks masyarakat adat di kampung dan negeri. Ini hal kedua ini merupakan hal yang paling rentan, paling beresiko. Jadi karenanya tanpa ada sikap proaktif dari lembaga terkait, maka semua ini akan susah dicapai. Karena selama ini banyak sekali hal-hal yang menjadi tanggung jawab negara itu justru terbalik, tidak dilakukan oleh lembaga negara, dilakukan oleh atau melalui partisipasi masyarakat, oleh masyarakat sipil, dan naifnya lagi tidak ada pendanaan secara khusus yang kuat. Sehingga upaya-upaya ini lebih banyak dimotori oleh pendanaan luar. Itu sangat miris ya. Nah, dalam konteks Aceh sendiri kita lihat ya, isu-isu yang kita bahas di ruangan ini sebenarnya ada isu yang dihadapkan pada situasi pengabaian terhadap hak masyarakat adat atas tanah, atas kawasan, atas lingkungannya, atas sistem sosialnya. Dan kita bisa lihat di dana otsus sendiri berapa dana otsus yang dipakai untuk upaya memulihkan pengetahuan ini, supaya masyarakat kampung tahu siapa mereka, apa hak mereka, yang berdasarkan konstitusi itu mereka punya hak asal-usul dan seterusnya. Jadi tanggapan saya terhadap instrumen ini satu instrumen bagus, tapi perlu ada advokasi juga supaya pemerintah yang bertanggung jawab itu proaktif. Jadi
tidak menunggu laporan. Karena pada saat ini di semua kabupaten kota yang punya konsesi HGU, HTI dan tambang itu masalahnya sangat akut. Malah kalau kita lihat di Aceh Timur, ada kampung yang usianya jauh sebelum ada Kesultanan Aceh, tapi makam sultannya, tanah kampungnya masuk dalam HGU. Ini sebagai contoh saja. Terima kasih kepada para panelis. Ya, saya berharap ini menjadi langkah awal untuk perbaikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan. Dilakukan di lingkungan masyarakat. Banyak sekali manipulasi yang kemudian misalnya kehadiran pada ruang-ruang konsultasi publik kayak gitu. Seringkali kadang absen itu pun dijadikan untuk bahan referensi untuk persetujuan masyarakat. Padahal informasi itu di awal tidak disampaikan itu dengan secara terbuka kepada masyarakat terdampak ya. Nah, pertanyaan saya, siapa yang mengontrol untuk indikasi intimidasi dan manipulasi dalam hal persetujuan kayak gitu? Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Terkait indikatornya juga sudah cukup baik. Kemudian Prisma ini kan sebenarnya seperti self assessment ya, yang sistemnya itu one size fit to all. Tadi juga paparan dari narasumber itu terkait gender dan juga inklusivitas itu sudah termention. Dan juga tadi ada penyampaian dari teman kita bahwa di praktiknya itu di lapangan masih ada ketidakterlibatan beberapa kelompok rentan seperti itu. Mungkin langsung saja ya, sejauh mana sebenarnya uji tuntas HAM ini nanti akan memastikan bahwa konsep-konsep HAM dan juga terutama gender inklusivitas yang sudah disebutkan dalam berbagai rincian dan detailnya itu benar-benar dapat terimplementasi dengan baik. Jadi tadi seperti yang Ibu Penanggap sampaikan, kalau kita melihat scoring ya bisa saja ada permainan atau apapun itu gitu. Tapi bagaimana fakta lapangannya, kemudian juga implementasinya itu benar-benar bisa sesuai yang diharapkan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Selalu. Ada nyambungnya juga sama yang barusan. Saya mencoba menyoroti tiga hal. Yang pertama saya lihat, saya Nasir dari Komisi Informasi. Yang pertama, belum terdiskusikan terkait dengan ruang partisipasi masyarakat dalam proses. Jadi ruang partisipasinya sifatnya wajibkah atau sifatnya sukarela juga. Tetapi karena kenapa? Ini penting ketika kemudian diajak kita masyarakat sipil misalnya untuk menjadi bagian kontrol dalam proses ini. Tetapi kepastian ruang partisipasinya belum terlihat. Itu satu. Yang kedua, menyambung yang tadi terkait dengan dokumen. Setidaknya ini ada beberapa dokumen yang kemudian, apakah kemudian dokumen ini hanya dimiliki oleh perusahaan atau ini bagian daripada informasi yang bisa diberikan kepada masyarakat. Dalam konteks keterbukaan informasi publik, mungkin metodenya ada dua. Kita kembali seperti contohnya AMDAL. AMDAL itu disusun oleh perusahaan, tetapi oleh pemerintah juga dimiliki. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi tersebut melalui akses informasi kepada badan publiknya pemerintah. Tapi beda halnya kemudian ketika dokumen uji tuntas ini hanya dimiliki oleh perusahaan, lebih-lebihnya perusahaan swasta, tentunya metode akses informasi nggak tembus ke sana. Karena perusahaan swasta dianggap bukan badan publik, beda halnya kecuali kemudian BUMN. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saya pikir instrumen uji tuntas ini tidak hanya dimanfaatkan, diberlakukan sebagai instrumen bisnis terkait dengan kepentingan pasar, tetapi juga harus bagian daripada instrumen perizinan yang kemudian menjadi prasyarat bisa tidak diberikan izin kepada mereka. Dan yang terakhir, terkait dengan rencana uji tuntas ini, sifat berlakunya kapan? Apakah ada berlaku surut atau sejak ditetapkan perpres yang direncanakan? Jika itu yang dilakukan, artinya hanya berlaku kepada perusahaan-perusahaan yang berizin baru terkait dengan kondisi pelanggaran HAM dan sebagainya. Mungkin demikian Pak Abdul, saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ada beberapa hal yang mungkin hampir sama sebenarnya dengan beberapa peserta yang sudah mengajukan ataupun mengemukakan pendapat. Yang pertama adalah saya sepakat sekali dengan yang disampaikan oleh Bang Gunawan bahwa pentingnya pemberlakuan tentang sanksi berjenjang yang tegas dalam regulasi ini. Supaya apa? Karena ini yang membuat konflik perusahaan dengan masyarakat itu semakin sering terjadi karena sanksi untuk perusahaan ketika dia melakukan pelanggaran itu tidak ada, ya. Jadi sanksi itu juga harus berjenjang dan tegas, misalnya kayak sanksi administratif, kemudian ada sanksi pidana korporasi atau syarat mutlak perpanjangan izin usaha dan akses terhadap modal atau fasilitas negara. Nah, yang kedua, kami melihat bahwa ada integrasi konteks wilayah pasca konflik dan hak adat ini yang diabaikan oleh para perusahaan banyak terjadi. Jadi berharap sebenarnya dalam regulasi ini harus sensitif nih terhadap konflik yang pernah terjadi di Aceh. Gitu. Jadi konflik di Aceh ini kan berlangsung lama. Kemudian juga ada hak adat yang ataupun tanah ulayat yang telah berlangsung lama, telah ada berpuluh-puluh tahun lamanya. Kemudian juga ada tanah kompensasi korban konflik yang kadang-kadang ini juga secara sembarangan digunakan oleh perusahaan-perusahaan menjadi wilayah mereka. Itu. Padahal korban konflik ini mungkin untuk advokasi tanahnya sendiri dia sudah bingung. Nah, yang ketiga, kami berharap dalam regulasi ini tercantum mekanisme pengawasan independen yang melibatkan organisasi masyarakat sipil. Karena ini penting sekali, ya. Partisipasi bermakna bisa dari masyarakat, bisa juga dari CSU atau ormas seperti itu. Kemudian juga harus ada perwakilan masyarakat adat yang sebagai verifikator utama nih untuk independen. Itu karena mereka yang tahu nih ini tanah adat, ini tanah wilayah dan lain-lain. Dan terakhir adalah perlindungan terhadap pembela HAM. Ini yang menjadi dilema dan dinamika yang terus terjadi seperti saat ini yang kita ketahui di Bumi Flora, Aceh Timur, kemudian di Butung Atu, ya. Regulasi ini harusnya juga mencantumkan perlindungan terhadap warga atau aktivis, ya, dari kriminalisasi oleh perusahaan. Gitu. Dan terakhir adalah kami berharap draft final regulasi ini bisa dibuka secara transparan supaya kita bisa tahu dulu nih isinya, gitu ya, sebelum disahkan, supaya suara masyarakat sipil terakomodasi. Itu Bang Abdul. Terima kasih banyak. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Ada 7 penanya tadi, ada juga masukan dan pertanyaan. Karena ini memang tidak ada yang spesifik juga, tapi saya akan konfirmasi dulu ke narasumber kita yang di Omen Group karena kita waktu kita terbatas. Ini kita mau jam 1 nih. Yang barangkali perlu sedikit saya tanggapi, saya menyangkut tentang CSR. Ini menarik. Nah, yang tadi sampaikan di sebelah sini. Sekarang begini, dana perusahaan yang dialokasikan CSR kan lumayan besar juga sebenarnya. Ini besar. Tapi kemana ada larinya? Itu big question ya, kemana larinya? Ada hal yang barangkali perlu kita fokus bahwa CSR itu adalah itu pertemuan antara tiga elemen. Ada government pemerintah, ada perusahaan dan masyarakat. Jadi semacam segitiga lah. Jadi fungsi mereka sebagai pembuat peraturan, ya, sebagai regulator. Yang bermain cuma 2, perusahaan sama masyarakat. Artinya bahwa setiap dana CSR yang ada di perusahaan itu dikomunikasikan dengan masyarakat setempat. Jadi bukan program sepihak dari perusahaan. Dan konsep CSR yang kita pahami bahwa kemudian perusahaan, setiap dana CSR yang dialokasikan oleh perusahaan itu harus digunakan berdasarkan agreement, kesepakatan antara perusahaan dan masyarakat. Saya sarankan begini, ke depan setiap perusahaan yang ada data khususnya di Indonesia pada umumnya, begitu dibuat kebijakan ataupun program CSR, dipastikan pertama duduk bersama dengan masyarakat, semua elemen terlibat, semua komponen masyarakat terlibat sebagai peserta meeting dengan pihak perusahaan.
Yang kedua, program yang disampaikan salah satunya wajib ada yang namanya konsep HAM. Jadi HAM itu perlu dikedepankan. Oke lah katakan ada program bikin jembatan, ada program dan sebagainya. Tapi dipastikan, oke nggak ada masalah. Saya sampaikan bahwa isu HAM itu masuk. Ada pembunuhan HAM masyarakat setempat yang barangkali sebenarnya terlupakan barangkali. Ini tugas kita bersama untuk memastikan bahwa perusahaan punya juga concern tentang bagaimana pembunuhan hak asasi manusia yang ada di masyarakat sekitar. Ini yang perlu kita fungsi ke depan. Kalau tidak, kegiatan dikerjakan, masyarakat hanya menempat yang namanya negatif. Jadi masyarakat supaya ya korban dari kebijakan perusahaan, dari yang dapat oleh perusahaan sebanyak profit, yang masyarakat dapatnya yang negatif lah. Nah, ini yang sebenarnya bahwa isu-isu sebenarnya tidak boleh didapat ke depan. Isu HAM yang ada di masyarakat kita harus dikedepankan, dihormati segala jenis HAM ada. Saya kira demikian. Sudah tersambung kembali Ibu Siti. Bang Agus, siapkan deh. Ganti Pak Bagas. Sudah Pak, saya sudah. Atau ya, lalu sambil menunggu ke Bang Agus deh. Bang Agus mungkin ada beberapa hal yang mau direspon, mungkin Di bisnis juga coba berinisiasi dengan berbagai macam sertifikasi, mulai dari ISPO, LSPO, ICC, dan standar global yang harus diikuti. Demikian juga di tingkat masyarakat tentunya ada harapannya semacam peningkatan pemahaman dan juga kemampuan untuk terlibat dalam hal ini, sehingga kemudian tiga pilihan hari ini bisa bekerja atau berkolaborasi. Tapi saya juga penting untuk melihat sebenarnya tadi apakah kita itu kan sebagai yang penanggung jawab itu negara atau kami yang menghormati untuk memenuhi atau masyarakatnya, sehingga kemudian governance dari proses ini juga bisa kita jalankan. Jadi Panglima dalam implementasi HRDD ini, karena ini bersifat tuntas, tentunya harus dipastikan gitu loh, apa yang akan kita uji, siapa yang menguji, apa saja yang diuji, bagaimana kita menguji, sehingga kemudian seperti yang dimintakan oleh Bapak Ibu sekalian, bagaimana kemudian publik bisa menerima hasil uji tuntas tersebut secara terbuka, transparan,